Gitu. Ya alhamdulillah saya ini dari tahun 2002 saya membangun. 2002 udah hak milik. Ya. 2004 hak milik. Udah hak milik 2004 hak milik saya. 2002 itu udah saya kembali nama. Tapi ya mungkin melihat sosok saya, melihat ya mungkin istilahnya perjuangan saya atau istilahnya melihat kewibawaan saya barangkali itu sebagian orang yang ingin merasa hormat takzim atau juga rasa ingin memiliki sebagai seorang guru lah gitu ya. Jadi alhamdulillah ya. Saya mempunyai program dari tahun 2002 itu saya pengen membentuk untuk membentuk dana sosial kematian. Ya, programnya. Nah, mana satu-satunya program itu? Yaitu karena saya pernah memandikan seseorang hari Jumat kebetulan itu ya. Nah, kebetulan memandikan orang itu kan harus udah ada kain kapan ya. Nah ini yang belanja pagi-pagi bukannya beli kain kapan doang, sekalian sama buat belanja dapur, selamatan belikan dan lain sebagainya kan lama tuh. Nah akhirnya saya pernah ditegur sama seseorang bahwa ini hari Jumat kalau mau memandikan jenazah harus dipercepat, gitu kan. Waduh, saya merenung aja gimana ya caranya. Nah, setelah itu saya bikin program, saya kumpulin ibu-ibu ya para tokoh juga sebagai pengurus lah. Saya kumpulkan bagaimana sekarang kalau kita mengadakan dana sosial kematian. Oh setuju katanya gitu kan. Nah, itu satu kepala keluarga itu waktu itu satu anggota 2000 perak per bulan. Nah sampai sekarang meningkat jadi satu keluarga, satu atap. Sampai sedetik ini masih berjalan. Nah itu fungsinya untuk apa? Nah fungsinya apabila ada orang yang meninggal kan kapan udah diduluin. Terserah kalian mau belanja apa kan, mau sampai sore pulangnya gitu kan. Mau beli buat tahlilan ke segala macam. Yang penting ini yang diduluin. Nah kita sekarang persiapan punya seperti itu. Yang nggak bisa menyimpan saya cuma kembang sama bangsa jeruk nipis, yang bisa busuk lah gitu. Jadi kalau yang begitu kan nggak persiapan. Tapi kalau bangsa perlengkapan dari kain kapan, sampai kapas, air mawar, segala kamper, segala cendana udah disiapkan. Nah silakan bagi siapapun yang pengen makin duluan, saya bilang gitu silakan. Kebenaran saya udah beli kain kapan itu satu bulu, segala perlengkapan dan lain sebagainya, tikar segala macam. Akhirnya yang meninggal suami saya duluan sama anak saya. Ya mungkin itu diuji sama Allah ya. Nah, setelah itu banyak yang protes karena udah sekian tahun ini uang ini udah banyak. Dia bilang sekarang mah jangan satu anggota, bagaimana kalau satu keluarga? Monggo silakan. Saya mah persetujuan aja nih pengurus mau mengikuti apa maunya, yang penting masalah. Ya, bahasanya Bu saja mah sebagai orang yang mengerti ya, artinya bahasanya melihat kondisi umat membutuhkan ini ya kan, ya itulah pelopor lah, sebagai pelopor. Jadi ya monggo kalau ada yang mau nyumbang dan sebagainya. Ketika orang mau ngomong asal-asalan ya monggo silakan begitu saja. Nah setelah itu berapa tahun kemudian, uang ini udah banyak, dia bilang gitu. Bu, sekarang katanya kita mau bikin tempat pemandian. Ayo. Saya bilang bikin buat kamar ya sama krek segala habis sekian. Udah dengan uang itu. Nah sekarang kita pengen bikin apa? Misalnya kalau itu ada orang yang meninggal itu yang dibutuhkan, udah kain kapan plus pokoknya semua
dengan alat-alatnya, yang penting pertama beli sendiri karena itu bisa nyimpen. Itu berjalan alhamdulillah. Nah, bagaimana katanya Bu Ustazah, karena sekarang itu uangnya udah banyak, kalau seumpama nih kalau ada orang tua, apa ipar, apa saudara yang ikut di rumah kita, kebetulan meninggal di rumah kita, asik, sebenarnya itu dia membutuhkan. Nah, jadi sekarang kalau ada orang yang meninggal itu dikasih uang duka iya, dikasih kain kafan iya. Uang duka juga, jadi bukan hanya kelengkapan. Bukan, karena uangnya udah banyak, saya bilang gitu. Nah, sekarang yang mau diprogram, saya pengen bikin tutup keranda yang di bordel itu, yang ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sama payung yang belum ada, itu lagi musyawarah. Kebetulan ini kepengurusannya sekarang baru ya, ke DKM itu. Ngomong-ngomong, Bu saja melihat mungkin ini kan sebuah program yang dicetuskan Bu Ustazah ya. Artinya Bu Ustazah ini betul-betul setiap hari bergelut dengan sebuah PR, ya PR terhadap umat, ya kan. Kemudian ada jamaah atau masyarakat yang kadang itu pro kontra wajar lah ya, ada yang setuju, ada yang senang, ada yang tidak. Menanggapi masyarakat yang tidak senang terhadap Bu Ustazah sebagai guru ngaji, bagaimana sih Bu Ustazah? Ya, kalau saya mah suka berdoa aja, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah gitu ya. Tapi kalau saya mah nggak pernah merasa gimana ya, temperamen atau juga merasa muka yang asam atau yang sinis gitu ya, merasa dendam, enggak, biasa aja gitu. Yang penting ya istilahnya kalau kata kasarnya kan suka bilang begini, dalam amalukum aja gitu ya. Yang penting mah kita baik aja gitu. Kalau dia memang gak senang sama kita, ya terserah. Yang penting dia tidak mengusik dan tidak menggolimi kita lah istilahnya. Kalau masih baik-baiknya cuma saya sekedar omong, ya udahlah anggap aja. Terpaling kalau yang meninggal Bu Ustazah juga. Iya. Ngaji juga ya. Yang meninggal tetap aja. Nah, itu balik juga kan, mungkin guru ngaji, ntar mau ngebutin ngaji ya dia juga guru ngaji juga. Iya. Nah sekarang bertanya, seberapa cinta sih Ustazah sama umat nih, sama jamaah, ya sama murid-murid Bu Haja nih, Bu Ustazah nih, seberapa cinta sih sampai kayak tadi Bu Ustazah ceritakan, saya lebih rela hengkang ketimbang majlis ini. Gitu. Jadi artinya kalau saya perhatiin dari pembicaraan Bu Ustazah, kayaknya luar biasa cintanya sama umat. Nah, seberapa cintanya sih luar biasa. Kalau saya pikir gini, saya itu di kampung ini udah merasa banyak saudara, banyak apa namanya yang mikolot sebenarnya ya. Udah banyak juga yang memperhatikan gitu sama saya gitu ya. Di sini itu nggak seperti kayak dulu lah gitu. Termasuknya asing kalau kan dulu. Jadi kayaknya seakan-akan berat gitu meninggalkan kampung ini. Kalau makanya anak-anak juga suka bilang mungkin, ya kalau nggak kegusuran ya biarin lama di sini aja. Jadi kita ini beradaptasi dengan orang yang baru itu kadang-kadang susah ya. Ya. Nah, jadi perasaan saya ini di sini udah seperti kayak kampung sendiri, udah ibadah juga udah enak. Jadi ngelihat jamaahnya juga ya sekarang istilahnya udah beda lah zaman dulu, udah banyak perubahan gitu ya. Ya sekarang apalagi bapak-bapaknya juga udah sering merangkul gitu kepada ibu-ibu kalau bisa ada apa-apa. Jadi ibu-ibu dilibatkan, nggak masa bodoh gitu kan. Kalau sekarang mah gitu. Jadi ya seakan-akan kita ini di sini udah seperti kayak banyak saudara, ya banyak keluarga gitu. Dan ya alhamdulillahnya gitu zaman sekarang itu udah banyak orang yang solidaritasnya tinggi gitu ya, perhatiannya juga udah banyak, benar perhatiannya pada saya kalau saya seandainya sakit atau ada kebutuhan apa gitu ya, selalu lah pada tanpa diundang atau tanpa saya beritahu kadang-kadang udah pada datang duluan gitu. Nah jadi ya alhamdulillahnya seperti itu di kampung ini. Mungkin saya juga ya di sini itu karena ada juga saudara saya juga di sini ya sebagai guru ngaji juga atau udah bisa dibilang kiai juga gitu ya di sini. Jadi dia juga kalau misalnya ada apa-apa selalu, walaupun saya mudaan, dia juga kadang-kadang selalu berikan minta pendapat sama saya kalau ada apa-apa gitu ya. Dan masukan-masukan kalau misalnya tentang keluarga atau tentang kebutuhan misalnya atau
anaknya mau nikahin kah, apalah gitu. Kadang-kadang ya dia suka curhat juga. Terkait ngajar Bu Ustazah. Biasanya ya saya kan ngaji juga lah ya. Kadang kan guru ngaji kampung itu biasanya anak-anak ya, atau lingkungan lah jamaah. Kadang kan ya semaunya ya. Ini kita belak-belakan aja lah. Ya, biar sobat Quran umatnya pada paham dengan apa yang disampaikan nanti. Itu kan ngasih kadang-kadang semaunya, kadang nggak ngasih sebagai guru ngaji nih, ya kan. Tapi Bu Ustazah sering tidak memberikan pengorbanan, kadang ya ini nggak punya malah harus kita kasih dan sebagainya. Bu Ustazah sering nggak melakukan seperti itu? Ya mungkin kalau masih jarang ya, tapi kalau misalnya seandainya nih ada orang tuanya yang suka nanya, anak saya udah bayaran apa belum, berapa bulan dulu sih kartunya nggak ada. Emang tadinya mah nggak diberi kartu sama saya, karena berhubung tadinya anak saya yang ngajar, jadi anak saya itu ya mungkin karena ngikutin ya zaman ya, ngikutin zaman sekarang. Jadi kalau misalnya anak-anak ngaji itu kan diberikan kartu bayaran. Jadi saya sebagai penerus, karena mereka ini udah hampir setengah tahun ya pindah. Jadi kalau saya kasih aja kalau tiap bulan, itu mah terserah yang mau ngasih kayak enggak. Ada yang nggak bayaran juga enggak saya tanya-tanya, biarin aja. Bahkan kalau anak yatim saya nggak bayar, saya bebaskan. Anak yatim yang penting mau ngaji. Cuman saya yang nggak senengnya kepada anak-anak remaja ini, kalau seandainya kan tadi mau ngaji biasa gitu ya, datang orang tuanya datang. Kalau memang dia udah nggak mau ngaji, kadang-kadang orang tuanya nggak datang, anaknya juga nggak pamit sama kita. Dan lagi kalau misalnya lagi ngaji di sini, kepapasan di jalan kadang-kadang nyapa sama kita, umi, cium tangan gitu ya. Pas udah nggak ngaji, kadang-kadang nyapa aja enggak, parah, prolog aja matanya itu. Jadi kadang-kadang seolah-olah kita tuh dianggap apa gitu ya. Tapi kalau saya udah biarin aja lah, mungkin itu udah ujian lah, udah karakter dia berapa gitu. Cuman ya pengen kita mah bukan pengen dihargai ya. Ini pengalaman Bu saja nih, Ini kan zaman ini kan semakin kesini semakin lagi ada HAM ya, hak asasi manusia. Kita melihat dan mendengar kasus-kasus guru di penjara, dipolisikan. Ya. Nah sekarang kalau dulu ya, Bu Ustazah ngaji nih, zaman Bu Ustazah ngaji dengan zaman sekarang itu beda. Jauh berbeda. Di mana bedanya bisa dicoba? Bedanya gini ya. Saya dulu pernah ngaji, punya guru galak. Ya bahkan saya itu sampai dicepret pakai lidi atau pakai tunjukkan gitu ya, pakai kemoceng, pokoknya tunjukkan lah. Zaman dulu mah regang bambu itu kalau saya nggak bisa dicepret sama guru gitu. Ya pokoknya kamu besok harus ngapal, harus bisa gitu. Beneran. Nah kita ngadu sama orang tua. Nah terus saya bilang ini Pak, saya sakit ini dicepret sama guru. Terus udah gitu kata orang tua, tanggapannya apa? Baik nih, pinter. Tuh, anak dulu kan gitu orang tua. Coba kalau anak sekarang, kalau nggak dilaporin, dicepret aja, nggak dijembel aja misalnya gitu pipinya ya. Ya makanya sekarang mah nggak berani saya. Makanya saya tuh kemarin waktu anak saya pindah, karena kemarin mah ngajar laki-laki sama perempuan campur sini, saya bilang saya rapatin orang tuanya. Jadi yang punya anak laki-laki di sini mohon maaf, saya sekarang udah kekurangan tenaga pengajar dan nanti saya udah tua. Saya sekarang anak laki-laki saya eliminasi. Silakan ada pausan ini. Nah, jadi saya kayak ngajarnya perempuan khusus perempuan. Nah kebetulan kalau perempuan mah dididiknya udah gampang, banyakan bercanda gitu ya, nggak banyakan ya istilahnya menantang lah. Pokoknya anak laki kalau kita gebrak meja, baru semenit geblok, udah paling cek sebentar kamu doang. Kalau kita kasarin orang tuanya pasti ngambek. Kalau dulu beda ya. Kalau dulu mah beda bener. Walaupun zaman dulu mah istilahnya kita, dan lagi kalau dulu mah ya. Saya lagi kecil kalau datang itu ke rumah guru, ya mungkin kalau dulu mah nggak ada bayaran kali ya. Jadi kita tuh pengen bakti sama guru itu gimana gitu. Anak sekarang mah suruh piket aja kadang-kadang, waduh,
pada iri anak sekarang mah suruh pikir. Kalau zaman dulu begitu saya datang cuma guru, ngeliat guru lagi numpuk lah, kita pada megang alu, pada megang tampahan gitu ya, pada nampi bantu itu. Dan itu bicara anak santri dulu, nah ibu gua kan udah lama nih ngajar. Otomatis kan murid juga banyak di mana-mana nih. Ya, insya Allah pasti ada juga lah yang sukses. Kan? Pernah nggak sih bisa aja sampai ada murid yang sukses datang ya bahasa ya silaturahmi lah, kita bahasanya ada nggak pengen sesuatu tapi silaturahmi ketika udah sukses. Pernah nggak sih ada salah satunya yang datang. Salah satu iya muridnya banyak. Iya, tapi nggak semuanya ya, mungkin karena didikan orang tuanya juga lah barangkali ya, tidak takdim sama guru. Ada yang mau berangkat mondok minta doanya gitu ya, kita minta doanya gitu. Ya ada yang begitu aja gitu ya. Padahal kan sukses kalau kata orang tua saya sih, saya juga ya, itu suksesnya kita juga wasilah di kampung kita sendiri. Karena kita diajarin apa dari awal dulu. Ya kan kita kalau pengen sukses dunia akhirat itu yang pertama kan dikata birrul walidain ya. Terus ya kita pertama berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kan setelah kita dididik oleh guru kan kita harus mempunyai hormat dan takdim kepada guru ya, kemudian kepada mertua. Nah jadi jangan sampai ya orang tua yang mendidik kita dari kecil sampai semua dewasa itu ya istilahnya orang tua kita diabaikan atau disia-siakan atau kita tidak hormat. Begitu juga kepada guru yang membimbing dan mendidik kita dari nol atau dari awal, dari mulai bab awal, bab istinja sampai bergunanya kan sampai akhir hayat ya. Sakit aja kita juga. Tapi kadang-kadang mau meninggal ya jarang sih, ada mah ada gitu ya, yang gak banyak sih ada mah ada gitu. Ya kebanyakan ya begitulah. Bukan kampung. Tapi sementara kalau yang lain aja ya biasanya banyak pendidikan. Iya. Nah, saya suka nyimak ada seorang ulama di Yahya, ada namanya beliau itu suka dicinta sama orang yang memuliakan guru ngaji kampung, kiai kampungnya, ustazah kampungnya, imam ya bukan berarti nggak menghormatin ustadz yang lain, bukan gitu. Tapi kadang-kadang ustadz yang di kampungnya sendiri, kiai kampungnya sendiri malah kadang-kadang diabaikan gitu aja. Ada ya? Ada. Jadi kadang-kadang ya orang guru kampungnya sendiri mah seakan-akan mungkin sudah nggak aneh apa sudah gimana ya, kadang-kadang sudah terbiasa ya. Mungkin kalau ada guru dari luar daerah atau mengundang gitu, contoh kita maulid aja ya, misalnya nih maulid kan yang ngajarin sehari-hari mah dari bab istinja, bab wudu, bab sholat itu ya istilahnya guru kampung ya. Tapi kalau begitu ada undangan atau penceramah dari mana-mana gitu ya, jadi seakan-akan guru yang ini tersisih gitu ya. Makanya saya mah suka ngasih tahu sama ibu-ibu jangan dulu tolong kalau misalnya ada kiai dari mana-mana peringatan apa istilahnya dia kan cuma bilang yang namanya dia kalau enggak guru kita jangan sampai diabaikan atau jangan sampai disisihkan atau sampai tidak diundang gitu kan. Walaupun dia itu hari ini tidak memberikan ilmu, tapi kan sehari-harinya dia yang memberikan ilmu. Nah memang ada dulu juga penceramah yang mengatakan begini, nah kalau saya mah datang katanya cuma nyiram doang, kalau yang nanam kan kalian ini guru-gurunya yang ini katanya, kalau saya mah datang katanya ke sini ceramah bla 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 saja di-uploadin kata dia, pulang dah. Nah sementara yang melurus-luruskan istilahnya, yang memberikan bimbingan ini yang sampai terbanyak ada yang sudah dilakukan ya kan, borong-borong lihat terus saja lo kali udah punya duit atau dapurnya lagi kering apa borong-borong lama dianterin apa, jarang lah kali ya. Ya ada lah ya, cuma ya mungkin dia juga mungkin terbentur kebutuhan masing-masing barangkali ya. Kalau bicara kebutuhan ya selalu begitu terus alasannya. Ya artinya ini sudah karena kurang paham aja kali ya biasanya.
Ya, jadi gini saja pertanyaan. Ini kan kadang ada anak ngaji ya, yang suka kalau ketemu dia udah nggak ngaji nih, ketemu, wah lo bekas guru gua, pas guru ngaji gua, ada nggak itu begitu tuh? Ya ada lah yang begitu. Guru pandang besar itu gimana? Ya guru ini kan kalau kata orang bahasa Sunda mah gitu dari guru ya. Iya. Jadi bahkan harus dihormatin gitu. Janganlah guru ini dianggap sebagai kayak barang rongsok gitu. Ya istilahnya kalau bekas itu kan kayak rongsok ya. Iya. Itu kan bekas guru saya gitu. Ya itulah seperti kayak tadi kalau mereka masih ngaji mah pada hormat, cium tangan, nyapa. Kalau udah nggak ngaji gitu ya. Kadang-kadang seakan-akan boro-boro nyapa, nanya apa boro-boro cium tangan dia nyapa pun enggak gitu. Kadang-kadang ya seakan-akan dia itu menganggapnya ya orang nggak kenal gitu. Terus kalau anak santri ngaji, menurut saya kan namanya anak-anak ngaji ya nggak anak-anak kadang mama juga ya kan, artinya pasti ada aja yang bikin kadang-kadang pasti dalam pondok dikit lah ya ada ya dalam penakalan anak-anak ya, dalam penakalan anak-anaknya menurut saja itu enak kan, nikmatnya sih kenakalan anak selama itu ngaji jadi kenikmatan nggak sih? Ya enggak lah, cuman ya kita ya itulah harus banyak benar-benar super sabar gitu ya. Kadang-kadang ya sekarang mah ngajar anak itu nggak berani, justru itu seperti kasar kayak dulu ya istilahnya nyepret apa main gembel apa-apa gitu ya. Dan sekarang cukup hanya mulut aja gitu. Kamu mau pada ngajar apa mau pada main sih? Oh gitu ya. Jangan berisik, coba kalau suruh ngapal gitu. Kadang-kadang kan kalau kita habis ngajar atau sebelum dia diajarin kan kita kan ngapal gitu. Wah ini mau bercandanya bukan main kan, segala macem dan ya kadang-kadang yang nganggur makan segala pensilnya lah diumpetin, ikronya diumpetin, kadang-kadang kainnya lah diikat-ikat sama temennya. Ntar orang kalau mau pergi tarik-tarik, aduh dijari segala macem dan nah disitulah ya kalau kita muji kesabaran lah di dalam ngajar itu, yang disitulah tantangannya kayaknya. Terima kasih kepada Bu Saja Syarifah. Mudah-mudahan hari ini ya, kita menyaksikan, mendapatkan edukasi, mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi dan juga mendapatkan hikmah dari cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh Bu Saja, pelajar-pelajar yang disampaikan oleh Bu Saja. Baik sobat Quran semua, terima kasih. Demikianlah acara ngopi ngobrolan pintar bersama narasumber atau bintang tamu. Pada kali ini mengangkat temanya sosok seorang guru ngaji. Mudah-mudahan sekali lagi dapat memberikan nilai manfaat terhadap sobat Quran semua dimanapun berada. Ya, jangan lupa selalu takzim, selalu hargai, cintai guru ngaji kalian. Ya, walaupun lesu, pakaiannya tidak berpikir, tapi mereka lah yang begitu cinta terhadap kita semua di kampung kita masing-masing. Ya, sayangi, jaga mereka, rawat mereka, karena mereka tahu banyak seperti orang tua kita sendiri. Ya. Baiklah, sobat Quran semua, bila mana ada hal-hal yang kurang, ya, mohon ibukan gitu maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih saja. Salam sama anak-anak, ya, mohon maaf merepotkan tempatnya, mengganggu aktivitasnya, ya, terus anak-anak udah merepotin lah. Baik, itu saja. Baik, itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.